Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan sharing untuk materi dan juga latihan soal matematika kelas 6 SD bab 1 pecahan dan desimal. Dan di video kali ini adalah video pembahasan soal-soal uji kompetensi dari buku Kemendikbud untuk kurikulum Merdeka kelas 6 SD. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani dan ini adalah pembahasan matematika kelas 6 SD bab 1 pecahan dan desimal. Di video kali ini, Anjani akan bahas soal-soal uji kompetensi dari buku kurikulum Merdeka. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Untuk materi lengkap bab 1 pecahan dan desimal, yang mau menonton secara lengkap dari part pertama, boleh banget nanti linknya bisa diklik di deskripsi. Dan kita akan langsung bahas uji kompetensi untuk pecahan dan desimal ini. Disclaimer dulu, soal ini diambil dari buku Matematika SD atau MI kelas 6 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk kurikulum Merdeka ya. Nah, uji kompetensi di sini ada 5 soal dan kita akan bahas ya satu persatu soal ini. Untuk adik-adik yang mau coba juga boleh pause videonya dan nanti disamakan jawabannya. Soal nomor 1, Pak Arman dan keluarganya berangkat dari Jakarta menuju Surabaya dan menempuh jarak 630 km. Setelah menempuh 2/5 perjalanan, mereka beristirahat. Berapa kilometer perjalanan yang sudah ditempuh oleh Pak Arman sekeluarga? Untuk menjawab soal nomor 1, intinya adalah soal dalam bentuk pecahan, atau lebih tepatnya pecahan dalam bentuk perkalian. Perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Di sini jaraknya total itu adalah untuk dari Jakarta sampai dengan Surabaya adalah 630 km. Berarti kalau sudah ditempuh, di sini katanya 2/5-nya dari perjalanan, yaitu 630. Berarti 2/5 dikali 630 km. Jadi, untuk menjawab soal nomor 1, kita gunakan prinsip perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Nah, ini bisa disederhanakan, teman-teman. Dengan cara 630-nya kita bagi dulu dengan 5. Boleh menggunakan pembagian bagi kurung ya, dengan cara 630 kita bagi 5. Berarti 5 bisa dikali dengan berapa nih? Berarti 5 dikali 100. Nih, Kanya nih pakai cara yang seperti ini ya, supaya lebih paham. 5 dikali 100 dapat 500. Sekarang kita kurangi 630 dikurangi 500 dapat 30. 100 ditambah 5 kali berapa jadi 30? Kali 6. 5 kali 6, 30. Ini jadi 0. 100 ditambah 6 dapat 106. Nah, berarti 630 dibagi 5 dapat 106. Berarti sisanya 2 dikali 106 km. Berapa? Kita kali saja. Boleh pakai kali yang bersusun, boleh juga dipecah. Kalau dipecah gimana, Kak? 2 kali 106. Artinya 2 dikali 100 ditambah 6. Berapa? 2 kali 100, 200. Ditambah 2 kali 6, 12. Jadi 212. Berarti jawabannya 2 kali 106 km adalah 212 km. Itu dia untuk jawaban soal nomor 1. Untuk adik-adik yang mau screenshot, boleh ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Dini mendapat pesanan 100 porsi nasi kotak
Dini sudah menyelesaikan 3/4 bagian pesanan tersebut. Berapa porsi nasi kotak yang sudah diselesaikan Dini? Untuk soal nomor 2 juga sama ya prinsipnya. Di sini nasi kotaknya itu ada 100 porsi. Berarti porsi yang sudah diselesaikan adalah 3/4 dari semuanya. Dari berapa? 100 porsi. Berarti dikali 100. Berarti masih perkalian dengan bilangan bulat. Nih, pecahan dengan bilangan bulat. Sama kayak tadi, ada yang bisa dibagi. 100 dibagi 4, bisa menggunakan pembagian bagi kurung ya. 100 dibagi 4. Dapat berapa tuh? 4 dikali 20, dapat 80. 100 kurang 80 dapat 20. 4 kali berapa? 4 kali 5 dapat 20. Sisa 0. 20 tambah 5, 25. Jadi 100 dibagi 4 dapat 25. Berarti sisanya 3 dikali 25. Berapa? 3 kali 25 boleh menggunakan perkalian bersusun ya. 25 kali 3. 3 dikali 5, 15, simpan 1, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7, gitu ya. 3 kali 5, 15, 5-nya di bawah, 1-nya di atas. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Jadi 25 kali 3 dapat 75 porsi. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 2. Yang mau screenshot, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Dalam sehari, keluarga Dias mengonsumsi 2/3 kg beras. Dias baru saja membeli 50 kg beras. Dalam berapa hari Dias dan keluarganya mengonsumsi beras tersebut? Nah, untuk menjawab soal nomor 3, di sini keluarga Dias ya, Dias membeli beras sebanyak 50 kg. Nah, perharinya itu 1 hari menghabiskan 2/3 kg. Berarti persediaan 50 kilo ini akan habis berapa hari kalau 1 harinya ngabisin 2/3 kg. Berarti untuk menjawab ya, berapa hari beras ini habis gitu ya. Berapa hari Dias dan keluarganya beras tersebut. Berarti berapa hari beras tersebut habis gitu ya. Habis maksudnya itu yang 50 kg. Berarti caranya tinggal kita bagi 50 kg ini dibagi 2/3 kg. Jadi punya berasnya 50 kilo dibagi 2/3 kilo untuk per harinya. Nah, ini masuk ke materi pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Caranya gimana? Sesuai konsep materi, untuk pembagian dengan bilangan atau pecahan gitu ya, maka kita rubah pembagiannya jadi kali, tapi nanti pecahan kedua ini kita balik. Yang pembilang ini jadi penyebut jadi pembilang. Jadi gimana Kak? 50 kg jadi dikali 3/2 kg. Jadi kita balik ya. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian seperti biasa dengan tadi nih, sama kayak soal nomor 1 dan 2. Tapi
Untuk lebih mudah, boleh juga dibagi nih. 50 bisa dibagi 2. Dapat berapa? Dapat 25 dikali 3 kilogram. Oh iya, ini kilogramnya sudah dibagi ya nih. Karena ini kilogram dengan kilogram, berarti di sini jadi hari. Berarti 25 dikalikan 3. Berapa? 5 kali 3, 15. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 75. Jadi akan habis dalam waktu 75 hari. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Rania memiliki 5/8 potong kue. Kue tersebut kemudian diletakkannya di dalam sebuah kotak dan memenuhi 4 kotak kue. Berapa bagian potongan kue yang berada di setiap kotak? Artinya, keseluruhan kue ada 5/8 potong, berarti kuenya itu ada 5/8 potong. Lalu di sini kuenya itu dimasukkan gitu ya, dimasukkan ke dalam 4 kotak kue. Berarti untuk kotaknya ya, jumlah kotaknya ada 4 kotak. Yang ditanyakan adalah berapa bagian potongan kue yang berada di setiap kotak. Berarti bagian potongan kue yang ada di setiap kotak adalah tinggal kita bagi jumlah kue dibagi dengan jumlah kotak. Atau bisa penulisannya gini ya, jumlah kue dibagi jumlah kotak. Jadi sama aja. Jumlah kue berapa? 5/8 potong. Tuh ya. Dibagi, kotaknya ada berapa? Ada 4. Nah, sekarang kita dapat soal pembagian pecahan terhadap bilangan. Bilangan bulat. Berarti konsepnya sama, bilangan kedua yang harus dibalik. 4 ini kalau dibuat pecahan sama aja dengan 4 dibagi 1. Supaya apa? Supaya bisa ditukar posisinya. Jadi kan 4 dibagi 1 tetap 4. Berarti dirubah. Yang tadinya 5/8 dibagi jadi dikali, asal ditukar. 1 di atas, 4-nya di bawah. Tinggal dikalikan seperti biasa. 5 dikali 1, 5. Jadi atas kali atas. Per bawah kali bawah. 8 kali 4, 32. Jadi di setiap kotak ada berapa potong? Ada 5/32 bagian. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 4. Untuk adik-adik yang mau screenshot, boleh banget. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Terakhir di video pembahasan bab 1 pecahan dan desimal, bahas soal uji kompetensi. Soal nomor 5, Pak Made mengecat dinding kelasnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini, Pak Made sudah berhasil mengecat dinding seluas 54/5 meter persegi. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, berapakah luas dinding yang telah dicat oleh Pak Made? Nah, untuk soal nomor 5, kita hanya mengubah saja yang tadinya pecahan campuran jadi desimal. Jadi ini yang tadinya pecahan campuran gitu ya. Nih. Yaitu 54/5 meter persegi. Untuk kita rubah ke dalam bentuk desimal, maka langkah pertama kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi langkah 1, ubah pecahan ke pecahan biasa ya. Oke, berarti caranya gimana?
Caranya, kita kalikan 5 kali 5. Nih, 5 dari bilangan bulat, kalikan dengan 5 di penyebut, lalu ditambah dengan pembilangnya yaitu 4. Dibagi penyebutnya tulis lagi yaitu 5. Berapa? 5 kali 5, 25. 25 tambah 4 dibagi 5. Berapa? 29/5. Sekarang langkah kedua, sekarang tinggal kita bagi saja. Bagi pembilang dengan penyebut. Boleh dengan menggunakan cara bagi kurung. 29 dibagi dengan 5. 5 kali berapa yang mendekati 29? Berarti dikali 5. 5 kali 5, 25. Kita kurangi. 9 kurang 5, 4. 4 tidak bisa dibagi 5, tambahin koma. Jadi 40. 40 bagi 5 dapat 8. 8 kali 5, 40. Berarti jawabannya kalau dalam bentuk desimal adalah dalam bentuk desimal jadi 5,8 meter persegi. Oke, itu dia untuk jawaban soal nomor 5. Nah, di video kali ini Kak Yani udah share bahas soal uji kompetensi yang ada di buku soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Dan berarti video ini sudah mengakhiri pembahasan bab 1 tentang pecahan dan desimal. Untuk adik-adik yang baru nonton dan mau memahami secara detail dari pembahasan subbab 1 sampai dengan materi uji kompetensi ini, juga boleh banget nanti linknya Kak Anjani taruh di deskripsi. Dan Kak Anjani juga mau ingatkan kembali untuk adik-adik yang sedang persiapan ikut tes TKA Matematika SD tahun 2026 bisa ikut live-nya Kak Anjani setiap hari Sabtu dan Minggu setiap jam 16.30 sore akan membahas drilling soal persiapan untuk TKA Matematika SD. Karena TKA nanti akan digunakan untuk jadi poin plus masuk ke SMP yang sudah adik-adik incar. Biasanya banyak SMP-SMP unggulan yang sudah menentukan untuk persyaratan masuknya menggunakan nilai TKA. Jadi boleh banget sambil libur sekolah, adik-adik boleh sambil santai ikut live-nya Kak Anjani supaya lebih bisa persiapan lagi. Nanti pas masuk sekolah itu sudah tidak kaget lagi dengan soal-soal TKA-nya karena sering latihan. Dan teman-teman di live chat juga boleh banget bertanya kalau ada yang masih tidak dipahami. Untuk di materi bab 1 pecahan dan desimal ini berarti sudah selesai dan selamat belajar adik-adik, jaga kesehatan, thank you udah nonton dan kita akan next lagi pembahasan ke bab 2 yaitu tentang rasio. Jadi thank you udah nonton dan dadah.